Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Mobil tua berwarna silver itu melaju pelan di antara jalan berliku, menanjak perlahan menuju desa kecil di lereng Gunung Lawu. Kabut tipis mulai turun, menggantung rendah di atas hamparan ladang dan hutan pinus yang rapat di kedua sisi jalan. Hanya suara mesin mobil dan sesekali tawa dari dalam kendaraan yang memecah sunyi alam. Aku nggak ngangka jalan ke desa nenekmu sesunyi ini, Dian, gumam Saras, menatap keluar jendela sambil merapatkan jaketnya. Kayak film horor. Yah, justru itu yang bikin tempat ini cocok buat healing, kata Dian sambil tertawa kecil. Nggak ada sinyal, nggak ada tetangga berisik, dan rumahnya gede. Kita bisa istirahat, jauh dari keribetan kota. Raka yang duduk di belakang bersama Arga menimpali, asal jangan rumahnya berhantu, udah cocok tuh jadi latar film Perjanjian Gaib 2. Wah, jangan bercanda, Rak, kata Wulan yang duduk di depan, wajahnya agak pucat. Aku tuh nggak suka yang berbau-bau halus. Dian menoleh sekilas dari balik kemudi. Santai aja. Memang rumah itu udah lama kosong sejak nenek ikut paman ke kota buat pengobatan. Tapi selama ini aman-aman aja. Mereka akhirnya sampai di gapura kecil bertuliskan nama desa, Dusun Watujati. Tulisan itu terlihat tua, catnya mengelupas. Di sekeliling, rumah-rumah kayu berdiri dengan jarak berjauhan, sebagian terlihat kosong. Seorang kakek duduk di depan rumah, memandangi mereka dengan tatapan lama, seolah menimbang-nimbang, seolah tahu sesuatu. Aneh ya, sepi banget, kata Saras lirih. Emang sepi. Kebanyakan penghuninya udah pindah ke kota, jawab Dian. Tapi desa ini dulu ramai, katanya. Begitu mobil memasuki halaman rumah, kesan kuno langsung terasa. Bangunan kayu berukuran besar berdiri kokoh, dengan genteng merah tua yang nyaris lapuk di beberapa sisi. Di belakang rumah tampak pepohonan lebat, dan tak jauh dari situ, sebuah sumur tua berdiri, dipagari kayu bambu yang hampir tumbang. Saras merinding. Ini dia rumahnya, kata Dian sambil turun dari mobil. Selamat datang, di tempat pelarian kita dari kenyataan. Mereka masuk ke dalam rumah. Lantai kayu yang mengeluarkan suara berderit, lukisan-lukisan lawas di dinding, dan aroma kayu lembab langsung menyergap. Meskipun sudah disapu sebelumnya oleh warga sekitar, rumah itu tetap terasa aneh. Seperti ada yang mengintip dari balik dinding. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di luar sana, dari balik pepohonan, ada sepasang mata gelap yang mengamati kedatangan mereka dengan penuh rasa lapar. Malam turun cepat di Dusun Watujati. Langit yang tadi kelabu kini sepenuhnya hitam, hanya diterangi bulan separuh dan cahaya temaram dari lampu rumah yang redup. Rumah tua itu seolah menahan napas dalam kegelapan, sepi, tapi tidak benar-benar sunyi. Saras duduk di kamar yang disiapkan untuknya. Jendela kayu tua menjerit saat tertutup angin. Hawa dingin merayap masuk dari celah-celah lantai dan tembok. Meskipun sudah berganti pakaian dan mencoba bersantai, perasaannya tak enak sejak memasuki rumah itu. Dari ruang tengah, suara tawa Arga dan Raka terdengar samar. Mereka masih asyik bercanda sambil menata barang dan makanan ringan. Wulan baru saja selesai mandi dan kini duduk di dekat tungku dapur yang sudah lama tidak dipakai. Dian mengelap debu dari bingkai foto keluarga yang tergantung miring. Tiba-tiba, "DUKK." Suara keras datang dari arah belakang rumah. Semua langsung diam. Itu suara apa barusan?" tanya Wulan, matanya melirik ke arah jendela dapur yang menghadap ke belakang rumah. "Mungkin tikus jatuh," jawab Arga sambil setengah bercanda. "Atau, mbak-mbak penunggu sumur," tambahnya sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Namun tak satu pun dari mereka tertawa bersamanya. Saras berdiri dan mendekati jendela. Matanya menyipit, menembus kegelapan pekarangan belakang. Sumur tua itu berdiri diam di bawah pohon mangga besar. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Sejenak,
Sangat cepat, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di samping sumur, rambut panjang menjuntai menutupi wajah, mengenakan kain putih kotor yang terseret tanah. Dia berkedip. Bayangan itu hilang. Saras mundur beberapa langkah. Aku lihat sesuatu barusan. Udahlah, jangan mulai hal aneh-aneh, potong Raka. Kita capek, mungkin cuma halusinasi. Tapi malam itu tak selesai dengan damai. Tepat pukul 2.13 dini hari, Saras terbangun. Tubuhnya dingin, dan udara kamar terasa menyesakkan. Ia mendengar suara, bisikan. Samar, seperti suara perempuan melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenalnya. Matanya menoleh ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Ada bayangan seseorang berdiri di lorong. Diam, tak bergerak, lama. Saras menahan napas, jantungnya berdegup keras. Bayangan itu tampak tinggi, rambutnya panjang menjuntai hingga perut. Ia melangkah perlahan mendekat ke pintu, dan suara itu berhenti. Pergi, sebelum kalian diambil. Saras menjerit dan segera menyalakan lampu kamarnya. Tapi lorong itu kosong. Pagi harinya, Saras terlihat pucat. Saat bercerita pada yang lain, Wulan langsung menangis. Aku juga mimpi, semalam. Ada wanita yang narik aku ke sumur. Tangannya dingin. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Dian tak berkata apa-apa, tapi ia memeluk tubuhnya sendiri. Ia juga merasakan sesuatu, namun belum siap untuk membicarakannya. Dari halaman belakang, suara kayu patah terdengar keras. Mereka berlari ke arah sumber suara. Penutup pagar sumur itu telah jatuh. Matahari pagi hanya menyinari sebagian langit. Kabut masih menggantung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka berlima berkumpul di ruang tengah, wajah-wajah pucat dan kantuk tergantikan oleh ketakutan yang membekas dari malam sebelumnya. Pagar sumur itu nggak mungkin jatuh sendiri. Kayunya berat, gumam Arga, menatap kosong ke arah pintu belakang. Raka mengangguk, dan suara-suara itu, aku juga dengar semalam. Kayak, seseorang membaca sesuatu di luar kamar. Aku mimpi dipanggil, bisik Wulan. Tapi bukan pakai suara manusia. Saras mengeratkan pegangannya pada selimut. Kita harus tanya seseorang. Siapapun. Ada yang aneh dengan tempat ini. Dian, yang sejak pagi terdiam, tiba-tiba berdiri. Ikut aku. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak desa, menyusuri ladang dan rumah-rumah tua yang nyaris ditinggalkan. Tujuan mereka satu, rumah Mbah Tamin, lelaki sepuh yang dulu jadi teman dekat kakek Dian. Mbah Tamin tinggal di ujung dusun, rumahnya dikelilingi pohon-pohon randu dan bambu petung yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Saat mereka tiba, lelaki itu tengah duduk di beranda, seolah sudah menunggu. Tatapannya tajam, wajahnya penuh kerutan. Dian, akhirnya kalian datang juga. Kalian dibangunkan, ya. Semua saling pandang. Saras memberanikan diri, maksud Mbah. Mbah Tamin menatap tajam ke arah Dian. Kalian tinggal di rumah simbahmu. Rumah itu sudah ditinggal bukan karena sakit, tapi karena janji yang dulu dibuat belum ditepati. Janji apa? Arga bertanya. Perjanjian dengan penunggu sumur, jawab Mbah Tamin pelan. Jin tua. Dulu, kakekmu minta kekayaan agar keluarga bisa bertahan hidup. Tapi semua ada harga. Jadi, sumur itu, Raka mulai bicara, tapi terhenti saat Mbah Tamin mengangguk. Itu gerbang. Jin itu nggak suka diganggu. Siapapun yang tinggal di rumah itu akan dihitung sebagai keluarga, dan kalau belum ada tumbal, maka jin itu akan memilih sendiri. Wulan mulai menangis pelan. Setiap 20 tahun, dia harus makan satu. Itu syarat yang dulu tak pernah diputus. Sekarang waktunya hampir tiba lagi. Dian menggenggam tangan Saras. Tapi kami nggak tahu, Mbah. Kami nggak ikut-ikut. Sudah terlambat, kata Mbah Tamin tajam. Kalian tidur di rumah itu. Kalian masuk wilayahnya. Kalian sudah diincar. Sunyi. Hanya suara daun bambu bergesekan pelan, seperti bisikan ribuan mulut yang tak terlihat.
Kalau kalian ingin tetap hidup, lanjut Mbah Tamin, jangan keluar rumah setelah maghrib. Jangan dekati sumur lagi. Dan kalau kalian mulai melihatnya berdiri di lorong, berarti waktunya sudah dekat. Malam itu, mereka menutup semua jendela dan duduk dekat lampu minyak. Tapi rumah itu tetap terasa dingin. Dan saat jam menunjukkan pukul 11 malam, suara pelan terdengar dari arah dapur. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki, basah, berat, mendekat ke arah lorong kamar. Raka berdiri, menahan napas. Lalu terdengar suara wanita berbisik dari lorong. Satu, lagi, tinggal, satu. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Mereka berlima duduk berdekatan di ruang tengah, lampu minyak menjadi satu-satunya sumber cahaya. Telepon tak ada sinyal, jam digital di dinding mendadak mati. Di luar, angin bertiup keras, dan dedaunan menari seperti sesuatu sedang berlari di antara pepohonan. Satu, lagi, tinggal, satu. Bisikan dari lorong tadi masih membekas di telinga Saras. Ia memeluk lututnya, menatap ke arah pintu kamar yang kini ditutup rapat. Apa maksudnya, tinggal satu? Tanya Dian, suaranya hampir tak terdengar. Bisa jadi, udah ada yang ditandai, jawab Raka pelan. Jin itu sudah memilih. Arga berdiri, gelisah. Udah cukup, kita nggak bisa diem aja nunggu dibunuh makhluk yang bahkan nggak bisa kita lihat. Tiba-tiba Wulan menunduk, napasnya berubah cepat, tangannya gemetar hebat. Dingin, aku, dingin. Saras segera meraih bahunya. Wulan, hei, Wulan. Tapi Wulan tak menjawab, matanya mulai memutih. Tubuhnya menegang, lalu terdengar suara, tawa kecil yang asing dari mulutnya. Tawa perempuan, pelan, kering, tidak seperti suara Wulan. Wulan, Dian mundur ketakutan. Wulan menoleh perlahan ke arah Arga. Kau yang menghina aku, ya. Ucapnya dengan suara berat dan datar. Arga terpaku. Wulan berdiri perlahan, seperti boneka kayu. Kepalanya miring, dan senyum aneh merekah di wajahnya. Matanya tetap memutih. Kau ludahi gerbangku, gumamnya, penuh kebencian. Saras langsung sadar. Dia kerasukan. Jin itu masuk lewat Wulan. Arga melangkah mundur. Aku cuma bercanda. Wulan berjalan ke arahnya, dan saat dia melewati lampu minyak, cahaya meredup. Suhu turun drastis. Mereka semua merinding bersamaan. Harus ada yang diganti, darah, atau jiwa. Raka nekat menarik tangan Wulan. Tapi tubuh itu kuat, terlalu kuat untuk seorang gadis kurus seperti Wulan. Ia mendorong Raka hingga jatuh menghantam dinding. Saras cepat-cepat meraih botol air di meja dan membaca doa yang ia ingat. Ia cipratkan ke arah Wulan. Astagfirullah. Tubuh Wulan kejang hebat. Ia menjerit, tapi suara itu dua lapis, satu suara perempuan muda, satu lagi, suara berat yang dalam, seperti gema dari dalam gua. Wulan terjatuh, lalu pingsan. Diam. Semua terdiam beberapa saat, hanya terdengar suara angin menderu di luar jendela. Tak satu pun dari mereka bisa berbicara. Pagi harinya, Wulan masih belum sadar. Tapi tubuhnya panas. Sangat panas. Dian memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Tamin. Namun, saat mereka tiba di sana, rumah itu terbuka lebar. Dan Mbah Tamin hilang. Di tengah ruangan hanya ada kertas kuning lusuh, bertuliskan. Kalau kalian tidak segera tinggalkan rumah itu, hanya satu yang akan kembali. Malam itu, rumah kembali senyap. Wulan masih belum sepenuhnya sadar, meski tubuhnya tidak lagi panas, pandangannya kosong dan suaranya pelan, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dikenali. Saras mencoba tetap terjaga, duduk di depan pintu kamarnya, berjaga dengan segenggam garam dan senter kecil di tangan. Raka tidur bersandar di kursi, Arga dan Dian tidur di kamar sebelah. Tapi pada saat jam menunjuk pukul 2, satu persatu mereka mulai bermimpi. Saras berdiri di sebuah ruangan gelap. Dindingnya batu, lembab, dan bau anyir darah menguar.
Di hadapannya, ada seorang gadis kecil duduk bersimpuh, terikat rantai. Rambutnya panjang menjuntai, dan di sekelilingnya ada suara-suara laki-laki tua yang melafalkan sesuatu. Gadis kecil itu menangis. Aku nggak mau, jangan kunci aku di sini. Tapi tak ada belas kasihan. Seorang pria berpakaian kuno, wajahnya mirip sekali dengan foto kakek Dian yang tergantung di ruang tamu, berdiri di depan gadis itu sambil membawa kendi berisi darah. Ini harga dari kekayaan. Kau yang terpilih. Kau yang ditawarkan. Dan saat rantai dikunci, ruangan itu berguncang. Gadis itu menjerit, tapi jeritannya berubah menjadi tawa. Matanya berubah hitam. Kulitnya merekah seperti terkelupas. Kalian semua akan kubawa, satu persatu, sampai tidak ada yang tersisa. Saras terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Nafasnya tersengal, dan saat ia membuka pintu kamar, Dian juga keluar dengan wajah panik. Aku mimpi tentang seorang anak yang dikurung. Di ruangan batu, sambung Saras cepat. Dian mengangguk. Dia dikorbankan. Tak lama, Raka muncul, pucat. Gadis itu, dia bukan jin. Dia dulu manusia. Arga tidak keluar dari kamarnya. Mereka bertiga langsung berlari menuju kamar Arga. Arga, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Mereka mendorong pintu itu bersama. Terbuka. Kosong. Ranjang masih rapi, tapi jendela terbuka, dan di atas bantal, ada segumpal rambut panjang berwarna hitam yang bukan milik siapapun dari mereka. Wulan, yang sebelumnya hanya duduk diam di pojok ruangan, kini tiba-tiba bicara dengan nada lirih. Dia sudah diambil, karena dia menghina gerbang. Saras menahan napas. Mereka bertiga berdiri terpaku. Perlahan, mereka menyadari ini bukan lagi permainan hantu-hantuan. Mereka telah melangkah ke dalam dendam masa lalu, dan si jin, atau mungkin arwah gadis itu, belum puas. Dan ini, baru permulaan. Pagi datang tanpa kehangatan. Kabut tetap tebal, matahari hanya menyemburat redup di balik pohon randu dan atap rumah-rumah tua. Udara terasa berat, dan suasana rumah seperti menahan jerit yang tak keluar. Arga masih belum ditemukan. Mereka bertiga, Saras, Dian, dan Raka, berjalan mengitari rumah, memanggil namanya, mencari jejak, berharap dia hanya keluar sebentar. Namun tak ada tapak, tak ada suara. Saras masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat cermin kecil di atas meja rias. Di permukaannya, tertulis dengan darah, satu kata. Ganti. Saras gemetar. Tangannya refleks menyentuh meja. Dan ia baru menyadari, jari-jarinya berdarah. Ujung kuku-kukunya koyak, seperti menggali sesuatu, padahal ia tak ingat melakukannya. Matanya membelalak. Di bawah ranjangnya, ada bekas goresan di lantai kayu. 5 garis dalam, seperti cakaran tangan. Ia berlari keluar kamar dengan napas terengah. Hari itu, mereka memutuskan kembali ke dusun. Kali ini, seorang warga muda bernama Pak Darmin, yang sempat melihat mereka pergi ke rumah Mbah Tamin, memberi petunjuk. Ada satu orang lagi yang tahu tentang sejarah rumah itu, katanya, menatap mereka dengan iba. Namanya Mbah Sri. Dia pernah jadi dukun beranak di sini. Sudah tua, tapi masih mengingat hal-hal yang orang lain pura-pura lupa. Mereka berjalan menuju rumah kecil di tepi sungai. Mbah Sri duduk di balai bambu, kulitnya keriput, tapi matanya tajam, seolah melihat lebih dari yang bisa dijelaskan. Aku tahu kalian, katanya tanpa diminta. Sudah dimulai lagi ya, perjanjian lama itu. Siapa sebenarnya, jin itu, Mbah? Tanya Saras pelan. Mbah Sri terdiam lama. Dia bukan jin. Dia dulu manusia. Namanya Ranti, anak yatim piatu, dipelihara oleh kakek buyut kalian. Tapi waktu panen gagal bertahun-tahun, keluarga besar itu panik. Mereka minta petunjuk pada dukun hitam. Dan jawabannya, satu darah murni, satu nyawa bersih. Wulan yang ikut duduk mulai menangis lagi.
Mereka bilang Ranti sakit keras, padahal tidak. Mereka ikat dia, dan kukubur hidup-hidup. Di bawah rumah itu, persis di bawah sumur. Saras mematung. Jadi, sumur itu bukan cuma gerbang, itu makam. Bisik Dian. Mbah Sri mengangguk, tapi rohnya tak tenang. Ia bangkit, bukan sebagai jin, tapi sebagai roh terikat perjanjian. Hantu yang dijadikan alat pesugihan. Tubuhnya dimakan tanah, tapi dendamnya tidak pernah dikuburkan. Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya? Tanya Raka cepat. Mbah Sri menatap mereka satu-satu. Harus kau sebut namanya. Di tempat dia dikubur. Tapi sebelum itu, dia akan menuntut satu jiwa. Dan jika kalian tak menyerahkan, kalian semua akan diganti. Sore hari, mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati kacau. Dan ketika matahari tenggelam, suara tangis kembali terdengar dari dalam kamar Wulan. Tangis perempuan. Tapi saat mereka buka pintu, Wulan berdiri di pojok ruangan, memeluk dirinya sendiri, sambil menggali lantai dengan tangan kosong. Di sekelilingnya, darah. Dan di bibirnya, satu nama bergumam berulang. Ranti, Ranti, Ranti. Malam belum beranjak jauh saat mereka mendapati Wulan duduk lemas, tangan berlumuran darah, kuku-kukunya rusak hingga pangkal. Di lantai kayu kamar, tercipta lubang kecil tempat dia menggali tanpa sadar. Saras memeluk Wulan, yang kini kembali seperti dirinya, namun terlihat kosong, matanya terus memandangi dinding. Aku nggak tahu kenapa aku menggali, bisiknya. Tapi di mimpiku, dia bilang, tolong aku keluar dari dalam sini. Raka menatap Dian. Ini udah nggak bisa dibiarkan. Kalau kita terus menunggu, kita akan kehilangan satu persatu. Dian mengangguk, walau tubuhnya gemetar. Kita gali sumur itu. Pukul 3 dini, hari. Mereka bertiga, Saras, Dian, dan Raka, berdiri di tepi sumur tua yang sejak awal sudah terasa asing. Angin seolah berhenti berhembus saat mereka mengangkat papan penutupnya. Udara dingin dan bau lembab menyergap dari dalam. Dengan senter dan tali seadanya, mereka menurunkan Raka lebih dulu. Dinding sumur itu licin dan berlumut, tapi di bagian bawahnya, ada lantai batu yang tertutup tanah. Ada ruang di sini, teriak Raka dari bawah. Saras dan Dian saling pandang, lalu ikut turun perlahan. Saat cahaya senter menyorot ke sekeliling, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pintu batu, setengah terkubur, dengan ukiran huruf-huruf Jawa kuno di sisinya. Dian mengusap tanah di depan pintu itu. Di atasnya, terdapat lambang pusaran, simbol perjanjian, penutup antara dunia manusia dan dunia arwah. Di dekatnya, tergeletak gelang anyaman pandan kecil yang sudah lapuk, serta segumpal rambut panjang hitam yang belum membusuk, seolah baru dipotong kemarin. Saras merasa sesuatu menghantam dadanya. Aku merasa dia ada di sini, tepat di bawah kita. Raka mulai menggali, tangan gemetar, lalu menggunakan besi panjang yang mereka bawa dari dapur rumah. Tanahnya lembut, seperti pernah dibuka, dan ditutup kembali. Setelah menggali sekitar setengah meter, ujung besi menghantam benda keras. Raka membersihkan bagian atasnya, dan saat cahaya menyorot jelas, mereka semua mundur. Tulang belikat masih utuh, masih terkubur dengan posisi menyamping, seolah tubuh itu dilipat secara paksa. Saras mulai menangis pelan. Dia dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba, angin berhembus naik dari sumur. Dingin dan menggigit. Lampu senter berkedip. Raka menjerit dan jatuh terduduk, tangannya menyentuh sesuatu yang lunak dan hangat di antara tulang. Daging. Tubuh itu belum sepenuhnya membusuk. Sebagian masih utuh. Tidak mungkin, pikir mereka. Ini mustahil. Dian, yang menatap lantai batu, tiba-tiba terguncang. Matanya melebar, dan ia berbisik dengan suara lirih. Dia belum mati sepenuhnya. Dan seketika, suara tawa pelan menggema dari dalam tanah. Lembut, perlahan, lalu berubah menjadi jeritan panjang,
membuat seisi sumur bergetar. Kalian sudah menemukan aku, maka kalian juga harus tinggal. Tanah mulai bergerak, batu-batu di sekitar sumur jatuh. Dari balik pintu batu, retakan terbuka, dan udara dingin berhembus seperti napas dari perut bumi. Saras berteriak, naik, cepat naik. Mereka bertiga menarik diri keluar dengan panik. Saat mereka berhasil keluar dari sumur, pintu batu itu tertutup sendiri. Tanpa angin, tanpa tangan, hanya bunyi batu mengunci dirinya. Mereka terduduk di halaman, napas memburu, tubuh gemetar. Dan malam itu, mereka sadar. Ranti belum ingin damai. Ia ingin dibebaskan, atau digantikan. Udara pagi tak lagi menenangkan. Langit terus murung, dan kabut enggan naik sepenuhnya. Suasana di dalam rumah kini lebih sunyi dari sebelumnya, seolah bangunan tua itu ikut menyadari apa yang telah dibuka. Saras duduk memandangi jendela, masih belum bisa menghapus bayangan tubuh terkubur yang mereka lihat di dasar sumur malam tadi. Tangannya masih gemetar. Di seberangnya, Wulan hanya menatap kosong, seolah jiwanya masih belum sepenuhnya kembali sejak kerasukan. Dian membuka tasnya dan mengeluarkan buku tua yang mereka temukan sebelumnya di kamar nenek. Di balik beberapa lembar terakhir, tertulis dengan tangan tua dan ragu-ragu. Jika roh Ranti bangkit, ia hanya akan mendengar jika namanya disebut dengan penuh niat. Bukan sekadar panggilan, tapi permohonan. Ia tak bisa dipaksa pergi. Ia harus memilih untuk pergi. Saras membaca pelan. Jadi kita harus memanggilnya, tapi dari hati. Raka berdiri. Kalau itu bisa menyelamatkan kita, mari kita coba. Tapi harus dilakukan langsung di atas sumur. Malam itu, tepat pukul 10, mereka kembali berdiri di halaman belakang. Sumur itu kini terasa hidup, seperti bernafas. Tanah di sekelilingnya lebih lembab, dan udara menggantung berat. Saras maju lebih dulu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Namamu, Ranti." Tak ada reaksi. Dian maju. "Kami tahu apa yang mereka lakukan padamu. Kau tidak pantas menerima itu. Tapi kami di sini, bukan untuk menyakitimu. Tetap diam." Hingga akhirnya Wulan, yang sebelumnya tak banyak bicara, melangkah ke depan dengan mata kosong, tapi suaranya sangat tenang. "Namamu Ranti. Kau anak manusia, bukan alat pesugihan. Kau dibunuh oleh orang yang mengaku keluarga. Aku dengar jeritmu di mimpi. Aku tahu kau tidak ingin sendiri. Tapi, jangan jadikan kami korban berikutnya. Pilih untuk tenang. Pilih untuk pulang. Diam." Seketika, sumur itu mengeluarkan suara lirih. Seperti isakan. Angin bertiup melingkar. Daun-daun berputar. Cahaya bulan menyinari tanah tepat di depan mereka. Dan dari lubang sumur, muncul bayangan samar tubuh seorang gadis. Rambut panjang, gaun putih compang camping, wajah tertutup rambut. Tapi tubuhnya gemetar, seperti menahan tangis. "Aku tidak punya rumah." Suara itu melayang, seperti datang dari 3 arah sekaligus. "Kau bisa pulang jika kau mau," kata Saras pelan, matanya berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak diterima." Bayangan itu berubah, tubuh gadis itu menggeliat, rambutnya mulai terangkat, mulutnya sobek hingga telinga. "Mereka bilang aku najis, najis, najis." Jeritan memekakkan telinga. Lampu rumah di belakang pecah satu persatu. Pintu depan terbanting sendiri. Wulan menjerit, "Ranti, lihat kami. Kami tidak seperti mereka. Kami tidak akan tinggalkanmu." Bayangan itu mengerang, lalu berhenti. Perlahan, tubuhnya kembali normal. Wajahnya samar, tapi untuk pertama kalinya terlihat sepasang mata yang menangis. "Kalau begitu, temani aku, satu saja, jangan semua." Angin berhenti. Saras menatap Raka dan Dian dengan panik. "Apa maksudnya? Satu dari kita harus." "Satu saja," bisik suara itu lagi. Tiba-tiba, tanah di bawah Wulan retak. Ia menjerit saat kakinya terseret pelan. Saras menarik tangannya, tapi tanah seolah hidup, berusaha mencengkeram tubuh Wulan.
Ambil aku, jangan dia, teriak Saras. Tapi suara dari sumur itu menjawab, dia yang paling mirip denganku, sendirian, disisihkan, dia mengerti. Tanah berhenti bergerak, perlahan, suara itu menghilang. Dan Wulan pingsan di pelukan Saras. Malam itu, roh Ranti tak muncul lagi. Tapi saat mereka kembali ke dalam rumah, di meja ruang tengah telah tertulis dengan arang. Aku belum selesai. Aku hanya menunggu. Pagi itu, hujan turun pelan, seperti langit ikut berkabung atas apa yang telah terjadi semalam. Wulan masih tak sadarkan diri. Tubuhnya tampak dingin meski diselimuti, dan sesekali bibirnya bergetar, seolah membisikkan sesuatu. Saras menjaganya tanpa tidur semalaman, matanya merah, sementara Dian dan Raka mulai mencari jalan keluar satu-satunya yang tersisa. Dian membaca ulang catatan dalam buku tua yang mereka temukan di rumah nenek. Perjanjian darah tidak bisa dihapus, hanya bisa dialihkan atau ditutup. Untuk memutus ikatan roh yang terperangkap oleh pesugihan, harus ada satu dari garis keluarga yang mengganti perjanjian itu dengan kehendak sendiri. Berarti, salah satu dari keluarga harus menyerahkan diri. Tanya Raka. Dian mengangguk pelan. Tapi semuanya sudah meninggal, tinggal aku. Saras langsung berdiri. Jangan ngomong begitu. Kita pasti bisa cari jalan lain. Namun Dian menatapnya, tenang, seperti sudah memutuskan sesuatu. Ranti itu, dulu bukan jin. Dia hanya gadis kecil yang dikhianati. Dan keluarga akulah yang menjadikannya alat. Dan kita juga korban, Dian, bisik Saras. Dian menatap ke arah jendela. Tapi aku satu-satunya yang bisa membuka atau menutup kutukan ini. Aku harus mencoba. Malam itu, mereka kembali ke sumur. Tapi kali ini, tidak ada ritual. Tidak ada senter. Hanya api kecil dari obor dan niat bulat dalam hati Dian. Ranti, panggil Dian di tepi sumur, suaranya tegas. Sumur itu mengeluarkan desahan pelan, seperti membalas panggilannya. Aku cucu dari orang yang mengikatmu. Dan malam ini, aku datang untuk menebus dosa itu. Saras menggenggam tangannya. Kau yakin ingin melakukan ini? Dian menatapnya, tersenyum samar. Kalau ini bisa menghentikan semuanya, aku akan lakukan. Ia mengeluarkan pecahan kendi lama dari tasnya, yang mereka ambil dari bawah rumah 2 malam lalu. Pecahan itu dulunya digunakan dalam perjanjian pertama. Dan kini, ia akan menggunakannya untuk menutup perjanjian itu selamanya. Dian memotong sedikit telapak tangannya, lalu meneteskan darah ke pecahan kendi sambil berbisik. Kau bebas, Ranti. Tapi kutukan ini berhenti padaku. Angin kencang berhembus dari dalam sumur. Api obor bergoyang liar. Lalu dari dalam sumur, muncul wujud Ranti. Tapi tidak seperti sebelumnya. Wujudnya kini lebih muda, wajahnya bersih, hanya matanya yang masih kelam. Ia berdiri tepat di atas air sumur, melayang. Kau tahu, kalau kau mati, aku bebas. Tapi jika kau hidup, aku tetap di sini. Dian menatap langsung ke matanya. Kalau begitu, pilihlah. Mau tetap hidup dengan dendam, atau bebas dalam damai. Tubuh Ranti mulai bergetar. Sosoknya mendistorsi, berganti-ganti antara wujud hantu dan gadis kecil. Aku takut, kalau aku pergi, aku akan sendirian lagi. Saras menangis. Kau tidak akan sendirian. Kami akan ingat kau. Kami akan bercerita tentangmu. Tapi berhentilah menyakiti orang. Ranti memandang mereka lama, lalu perlahan menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, angin berhenti. Bayangan Ranti memudar, lalu lenyap bersama hembusan terakhir angin malam. Pecahan kendi di tangan Dian retak, lalu hancur menjadi debu. Sumur itu diam. Sangat diam. Keesokan paginya, Wulan sadar. Ia menangis dalam pelukan Saras. Tak ada suara bisikan, tak ada bayangan di lorong, tak ada mimpi buruk malam itu. Hanya keheningan, tenang. Saras, Raka, Dian, dan Wulan duduk di beranda, memandangi matahari yang akhirnya muncul untuk pertama kalinya sejak mereka tiba.
Namun sebelum mereka meninggalkan rumah itu, Saras berjalan sekali lagi ke sumur. Di sisi kayu pagar, terukir tulisan samar. Terima kasih, sudah mengakuiku, R. Matahari pagi terasa asing setelah berhari-hari tertutup mendung. Desa Watu Jati kini terasa seperti desa lain pada umumnya, sepi, namun tak lagi menakutkan. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pohon dengan lembut. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi suara langkah di malam hari. Saras menutup koper terakhir, menatap ruangan tempat mereka tidur selama beberapa malam terakhir, ruangan yang dulu begitu dingin, kini terasa kosong. Wulan duduk di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Meski masih tampak pucat, sinar di matanya mulai kembali. Ia masih sering termenung, tapi kali ini tanpa ketakutan. Hanya penuh pertanyaan. Dian berdiri di depan sumur, sendirian, menatap ke dalamnya. Bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan semacam perpisahan. Ia mengelus pagar kayu itu perlahan, tempat nama Ranti dulu terukir. Damailah, bisiknya pelan. Raka mengangkat ranselnya ke dalam mobil sewaan yang akan membawa mereka kembali ke kota. Yuk, kita cabut. Sebelum suasana berubah lagi, katanya mencoba berseloroh. Satu persatu mereka keluar dari rumah tua itu. Rumah itu diam saja, tak berteriak, tak berbisik. Seperti sudah cukup dengan apa yang telah terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Saras menoleh sekali lagi. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan jatuh di depan teras rumah. Dan di sana, di atas debu dan dedaunan, terbentuk bekas jejak kaki kecil. Jejak kaki telanjang, mengarah ke arah hutan. Namun Saras tak berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, mereka semua kembali ke rutinitas di kota. Kuliah berjalan, tugas menumpuk, dan kehidupan terus bergerak seolah apa yang mereka alami hanyalah mimpi buruk yang panjang. Tapi malam-malam tertentu, Wulan masih terbangun karena mendengar tangisan. Raka kadang menemukan bekas tanah basah di dekat balkon kamarnya. Dan Saras mulai menulis. Ia menulis tentang Ranti, tentang gadis kecil yang dikhianati, tentang rumah tua dan sumur yang menyimpan rahasia. Ia menulis untuk mengingat. Dan di akhir naskah ceritanya, ia menulis. Kalau suatu hari kau berjalan melewati desa kecil dan melihat rumah tua dengan sumur di belakangnya, jangan bersuara keras. Jangan tertawa sembarangan. Karena mungkin, Ranti masih mendengarmu. Dan kali ini, ia tidak ingin sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.